Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa dalam taklim. Ini serial Asuntoloyoisme, seri yang ke-14. Seri yang ke-14 perihal ini kelanjutan seri ke-10 perihal Islam Sontoloyo dan Pancasialis, Pancasilais Sontoloyo. Nah, sekarang ini di hari-hari awal Juni ini sampai ini di bulan-bulan Syawal diramekanlah RUU haluan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dengan gencar kelompok masyarakat muslim yang upaya bertanggung jawab, Majelis Ulama Indonesia juga menolak dengan keras ini permasalahannya. Dibuka kembali permasalahan ideologi Pancasila akan ditempatkan bagaimana, akan dioperasionalkan bagaimana. Kalau zaman Orde Baru dulu ada PP7 itu ya, pengamalan penghayatan Pancasila. Sekarang mungkin ini lebih serius lagi ini undang-undang haluan ideologi Pancasila ya, karena berbagai macam hal. Nah, untuk bahan bandingan inilah kami akan menyampaikan tentang Pancasila sialisme bangsa antar bangsat dunia ini. Untuk bahan perbandingan nanti di Pancasila menjadi Trisila, nanti tentang masalah Tuhan berkebudayaan ketuhanan berkebudakan. Nah ini ada gotong royong, ada Trisila dan sebagainya. Untuk bahan bandingan ini asas Zionisme Freemasonry ya, kami sampaikan di berbagai macam negara ini. Jadi dari Pancasila atau Pancasial dalam pandangan kita itu prinsip-prinsip 5 itu di berbagai macam dokumen. Zionisme kegiatan Yahudi untuk merusak dunia Islam khususnya dan jagat ini dengan gerakan Freemasonry-nya ya. Itu ada pokok yang disebut Khoms Kanun. Khoms untuk 5, Pak. Kanun itu prinsip dasar. Tadi mungkin disebut dalam bahasa kita itu Pancasila. Mungkin dalam bahasa India mungkin tadi Pancasila atau apa dan sebagainya itu. Pancasila dan arti Pancasila. Nanti dalam rangka ideologinya gerakan Yahudi ini untuk menghancurkan di luar rasnya peradaban dan sebagainya itu punya Khamsu Kanun, 5 dasar ya, kita sebut Pancasila. 1 monoteisme, 2 nasionalisme, 3 humanisme, 4 demokrasi, 5 sosialisme. Nah, coba ini nanti ya penjelasannya yang menurut penafsiran mereka. Nah, soal monoteisme misalnya pemahaman kita ya ketauhidan, gak paham tentang teis tunggal, teo tunggal ya. Jadi bahwasanya bangsa Yahudi hendaklah bertuhan dengan Tuhannya masing-masing dan merupakan kesatuan gerak katanya. Kemudian orang-orang ateis bagaimana? Ya, dia bebas agama di kalangan bangsa Yahudi. Hendaklah engkau pun orang yang ateis ya, tidak ngaku bertuhan, ya silahkan bertuhan dengan Tuhanmu sendiri. Bukankah alam pun Tuhanmu, dan bukankah kodrat alam pun Tuhanmu juga? Jadi nanti ada ittakhadha ilahu hawa, Tuhan menurut maunya masing-masing. Termasuk nanti dalam mitologi yang lain bagaimana nyebut Tuhan menurut yang kerdeknya masing-masing itu, siapa namamu ya terserah. Nah, coba ada lagi nanti ada Khoms, ada di penjelasan yang lain menyebutkan asas-asas perjuangannya dari Khoms Kanun itu juga ada yang nyebut
nanti Freemasonry-nya itu internasionalisme, nasionalisme, sosialisme, monoteisme kultural, ini ya, berkebudayaan, paham tuh Tuhan Maha Esa yang berkebudayaan. Nanti ini yang jadi masalah juga di Indonesia dalam RUU. Dari ideologi ini ada istilah katanya Tuhan berketuhanan yang berbudaya, sebagai pidato Bung Karno dulu tanggal 1 Juni ya. Nanti ada demokrasi. Coba kita bandingkan nanti Pancasila yang lain. Sekarang Freemasonry Prancis misalnya, asas perjuangannya itu juga 5. Nasionalisme, sosialisme, demokrasi, humanisme, teologi kultural ini. Teologi ini ilmu ketuhanan sesuai dengan kebudayaan. Nanti dalam dasar pemikirannya ada filosofi flotisme. Jadi dengan flotisme, yakni pengambangan, yakni sebagai pembuka 1000 pintu kemenangan katanya. Dengan plotisme kita mempunyai 1000 kunci etika pergaulan menurut siasat politik Al-Masuniyah atau Freemasoni atau Zionisme itu. Sekarang di Italia nasionalisme, trinitas, humanitas, sosialisme, terus demokrasi. Kemudian di Freemasoni Palestina, nah ini nasionalisme, monoteisme, humanisme, sosialisme, terus demokrasi. Sang Nehru, pendiri India nih, Bapak India katanya ini. Dia membuat menyampaikan istilah Pancasila. Jadi mungkin menjadi Pancasila ejaan Jawa ini, lidah Jawa. Pancasila. 5 dasarnya untuk menyongsong Indonesia India merdeka. Digagas dengan nasionalisme, humanisme, demokrasi, religius, sosialisme. Kemudian dengan Sen Min Chui dan Sun Yat-sen ya dari Cina, yang banyak dikutip disampaikan oleh Bung Karno sendiri karena membaca belajar hal tersebut. Ya, ini ada 4: Min Chu, Min Chuang, Min Sheng, nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Kita contohkan ini. Kemudian ini Pancasila antar bangsat ini. Nah sekarang Filipina. Filipina asas Aguinaldo, seorang pemimpin nasionalis Filipina dalam tahun ini. Juga dia mengutip dari asas kegerakan Katipunan dari Andres Bonifacio tahun 1893. Ada 5 asasnya Filipina: nasionalisme, demokrasi, ketuhanan, sosialisme, humanisme Filipina. Yang Thailand ini 4 asas Pridi Banoyong dari Thailand pada tahun 1932. Ada 4 ya nih: nasionalisme, demokrasi, sosialisme, 4 religius ini. Ini hal-hal yang nanti dibandingkan dengan Indonesia waktu 1 Juni itu 29 Mei dan sebagainya, pidatonya itu yang terkenal dari Profesor Supomo juga Muhammad Yamin. Muhammad Yamin duluan sebelum Bung Karno ya. Ya, ini ada 5: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. 5 asas dari Supomo: persatuan, 1, kedua kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Dari Bung Karno, pidato 1 Juni Soekarno: 1 nasionalisme dalam kurung kebangsaan, 2 internasionalisme kemanusiaan, 3 demokrasi atau mufakat, 4 sosialisme, 5 ketuhanan. Itu nanti itulah sebagai sekedar sandingan atau perbandingan
Ini Pancasila, sialisme antar bangsa ini untuk bahan renungan kita. Nah ini tentang floating ketuhanan berkebudayaan, apa nanti ketuhanan berkebudakan ini. Nah kita ingat ayat Al-Quranul Karim, subhanallah. Gerakan-gerakan mereka itu jelas kita diingatkan oleh Allah. Ini afaro'aita ittakhadha ilahahu. Banyak orang bertuhan menurut hawahu, menurut maunya sendiri. Kemudian dia sesat atas sama ilmu pengetahuan. Wallahu ala ilmin, surah Al-Jasiyah ayat 23. Kemudian di surat Qasas 50 juga ada disebutkan, Waman a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waman adallu mimman taba'a hawahu bighairi huda minallah. Coba siapa yang lebih sesat lagi dibandingkan orang yang mengikuti hawanya? Hawahu menjadi ilahnya, jadi menerangkan ketuhanan menurut kebudayaannya masing-masing, menurut perasaannya masing-masing, tanpa hidayah dari Allah. Jadi ittakhadha ilahahu hawahu itu. Maka perhatikan gerakan Yahudi, mereka komplotannya ya Marxisme, ya Leninisme dan sebagainya, komunisme, sosialisme itu. Kita ingat Al-Baqarah 120. Yang lantar doang angkal Yahudu wala Nasara hatta tatabi'a millatahum. Gak akan rela, gak akan puas mereka itu sebelum Anda mengikuti sistem pemikiran beragama dan amalannya model mereka. Al-Baqarah 120. Kemudian nanti ada At-Taubah. Ya mereka itu bersumpah betul. Yakhlifuna lakum. Bersumpah betul supaya Anda mau nerima model mereka. Ditardau anhum. Fa'in tardau, kalau kamu rela menerima mereka itu, fa'innallaha la yarda 'alil qaumil fasiqin. Allah enggak rela menerima orang-orang yang fasik, artinya orang yang merusak. Itulah sebagai subangsih fikroh kita untuk menghadapi keadaan bulan-bulan ini. Jadi DPR itu meluncurkan bikin panas sistem ideologi dan politik ini. Jadi ngeledek betul rasanya ya cara Ustadz Abdul Somad ngetes umat Islam nampaknya ini. Jadi umat kalau dalam rangka menghadapi demikian kurang sabar, kurang doa, kurang ilmu, kurang manajerial ya mungkin berantakan juga. Barakallah. Fadhum minallah wa nasrun qarib. Semoga mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 Juni 2020, 24 Syawal 1441.